Di bawah langit Kanaan yang tenang, seorang remaja bernama Yusuf terbangun dengan getaran di hatinya. Yusuf adalah seorang pemuda dengan paras luar biasa tampan, wajah bercahaya, tatapan mata yang dalam dan tulus, mengenakan jubah sederhana dari linen. Ia menceritakan mimpi yang tak lazim kepada ayahnya, Nabi Yakub, tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang bersujud kepadanya. Yakub, seorang pria tua berjanggut putih panjang dengan raut wajah penuh kebijaksanaan, mendengarnya dengan saksama. Ia menyadari bahwa putranya memikul takbir kenabian yang besar di masa depan. Namun, ayahnya memperingatkan agar mimpi itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya demi keselamatannya sendiri. Namun, kecemburuan adalah api yang sulit dipadamkan dalam hati manusia. Di kejauhan, saudara-saudara Yusuf melihat kedekatan yang istimewa antara sang ayah dan adik bungsunya itu dengan rasa iri yang membakar. Mereka merasa kasih sayang Yakub telah tercurah habis hanya untuk Yusuf, sementara mereka terabaikan. Di bawah terik matahari padang pasir, mereka berkumpul secara rahasia, merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bisikan jahat mulai memenuhi telinga mereka untuk menyingkirkan Yusuf dari hadapan sang ayah. Mereka percaya bahwa dengan hilangnya Yusuf, perhatian Yakub akan kembali sepenuhnya kepada mereka. Suatu hari, dengan tipu daya yang halus, mereka membujuk Yakub untuk mengizinkan Yusuf pergi bermain bersama mereka di padang rumput yang jauh. Meskipun penuh kekhawatiran, Yakub akhirnya memberikan izin dengan berat hati. Mereka membawa Yusuf ke sebuah hutan kecil di dekat sumur tua yang berbengkalai dan gelap. Di sanalah rencana kejam itu dilaksanakan tanpa ampun. Tanpa belas kasihan, mereka mengangkat tubuh Yusuf dan melemparnya ke dalam kegelapan sumur yang dalam. Yusuf berteriak meminta tolong, namun suaranya hanya menggema di dinding batu yang dingin, sementara saudara-saudaranya berpaling pergi. Malam harinya, mereka kembali ke tenda sang ayah sambil berpura-pura menangis histeris. Mereka membawa jubah Yusuf yang telah mereka lumuri dengan darah palsu dari seekor domba untuk meyakinkan Yakub. "Ayah, seekor serigala telah menerkam Yusuf saat kami sedang asyik bermain," teriak mereka di tengah isak tangis yang dibuat-buat. Nabi Yakub memegang jubah itu dengan tangan gemetar, mencium aroma putranya yang masih tersisa di sana. Hatinya hancur berkeping-keping, dan air mata mulai membanjiri wajahnya yang menua. Sejak saat itu, hari-harinya diisi dengan duka mendalam yang perlahan-lahan meredupkan penglihatannya. Namun, Allah adalah sebaik-baik perencana di balik segala ujian. Sebuah kafilah dagang yang sedang menempuh perjalanan menuju Mesir berhenti di sumur itu untuk mengambil air. Saat timba ditarik, bukannya air yang mereka dapatkan, melainkan seorang pemuda yang sangat rupawan. Yusuf, sang pemuda dengan paras luar biasa tampan, wajah bercahaya dan tatapan mata tulus, keluar dari sumur itu dengan sisa-sisa debu yang menempel. Ia kemudian dibawa ke pasar budak di Mesir, sebuah negeri yang penuh dengan kemegahan piramida dan kuil emas. Di sana ia dibeli oleh seorang bangsawan tinggi bernama Al-Aziz, pejabat penting di istana Raja Mesir. Tahun-tahun berlalu, dan Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang tak hanya tampan, tapi juga penuh kebijaksanaan. Kecerdasannya membuat Al-Aziz mempercayakan seluruh urusan rumah tangganya kepadanya. Namun ujian baru muncul ketika istri Al-Aziz, Zulaikha, mulai terpesona oleh ketampanan Yusuf yang tak tertandingi. Zulaikha mencoba merayu Yusuf di dalam istana yang sunyi, namun Yusuf menolak dengan tegas karena kesetiaannya pada Allah dan tuannya. "Aku berlindung kepada Allah," seru Yusuf sambil berusaha lari keluar dari godaan itu. Terjadi pergulatan singkat yang menyebabkan bagian belakang baju Yusuf robek saat ia mencoba melarikan diri. Fitnah pun menyebar bak api di padang ilalang untuk menutupi rasa malu sang nyonya. Wanita-wanita bangsawan Mesir mulai bergunjing tentang kejadian tersebut, mengejek Zulaikha yang tergila-gila pada seorang pelayan. Untuk membuktikan alasan di balik tindakannya, Zulaikha mengundang mereka semua ke sebuah perjamuan besar.
Ia memberikan pisau tajam dan buah kepada masing-masing tamu, lalu memerintahkan Yusuf untuk masuk ke ruangan. Saat Yusuf berjalan masuk, para wanita itu begitu terpaku melihat ketampanan surgawinya, hingga mereka tak sadar mengiris tangan mereka sendiri. Mereka berseru, "Ini bukanlah manusia, melainkan malaikat yang mulia." Meski terbukti tidak bersalah karena baju yang robek di belakang, Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara demi menjaga nama baik keluarga Al-Aziz. Di dalam jeruji yang gelap dan pengap, kesabaran Yusuf kembali diuji dengan sangat berat. Namun penjara justru menjadi tempat di mana ia mengasah karunia Tuhan dalam menafsirkan mimpi. Ia membantu dua rekan penjaranya, seorang pelayan raja dan seorang juru masak, untuk memahami arti mimpi mereka. Ramalan Yusuf terbukti tepat, salah satu dari mereka dibebaskan, sementara yang lain dieksekusi. Yusuf pun berpesan agar namanya diingat di hadapan raja saat sang pelayan kembali bekerja. Bertahun-tahun kemudian, Raja Mesir mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh dan menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Ia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang sangat kurus, serta 7 bulir gandum hijau yang disusul oleh 7 bulir kering. Pelayan yang pernah bersama Yusuf di penjara teringat akan kemampuan luar biasa sang pemuda itu. Yusuf pun dipanggil ke hadapan raja untuk mengurai misteri tersebut. Dengan tenang, Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur yang berlimpah, diikuti oleh 7 tahun kekeringan yang sangat dahsyat dan mematikan. Kagum akan kecerdasan dan kejujuran Yusuf, Raja Mesir segera membebaskannya secara terhormat dan membersihkan namanya dari segala fitnah masa lalu. Raja menyadari bahwa Yusuf adalah orang yang paling tepat untuk mengelola sumber daya negara demi menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Yusuf pun diangkat menjadi bendahara negara yang memegang kendali atas seluruh gudang pangan di Mesir. Ia bekerja tanpa lelah, membangun lumbung-lumbung raksasa untuk menyimpan gandum selama masa subur. Ketulusannya membuat Mesir menjadi satu-satunya tempat yang memiliki persediaan makanan ketika masa kekeringan hebat akhirnya melanda seluruh wilayah. Kekeringan tersebut ternyata sampai ke negeri Kanaan, memaksa saudara-saudara Yusuf melakukan perjalanan jauh ke Mesir untuk membeli bahan pangan. Saat mereka berdiri di hadapan bendahara negara yang berkuasa, mereka tidak menyadari bahwa pria agung itu adalah adik yang pernah mereka buang. Namun, Yusuf segera mengenali wajah-wajah yang pernah mengkhianatinya itu dalam sekejap. Alih-alih membalas dendam, Yusuf menyusun sebuah rencana cerdas untuk menguji apakah hati mereka telah berubah. Ia menahan salah satu saudaranya, Bunyamin, dengan taktik piala emas raja yang sengaja diletakkan di dalam karung mereka. Ketika saudara-saudaranya memohon dengan iba agar Bunyamin dibebaskan, karena ayah mereka akan hancur jika kehilangan anak lagi, Yusuf melihat penyesalan yang tulus di mata mereka. Saat itulah, dengan air mata yang mulai mengalir, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. "Akulah Yusuf, saudaramu," serunya dengan suara bergetar. Ketakutan menyelimuti mereka semua, namun Yusuf segera memeluk mereka dengan penuh kasih. Ia memaafkan segala kesalahan mereka di masa lalu, dan berkata bahwa itu semua adalah bagian dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan banyak nyawa melalui dirinya. Yusuf kemudian memberikan jubahnya kepada mereka untuk dibawa pulang dan diusapkan ke wajah ayah mereka yang telah buta karena terus menangis. "Bawalah bajuku ini, lalu letakkan ke wajah ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali," titah Yusuf. Saat rombongan sampai di Kanaan dan jubah itu menyentuh wajah Yakub, sebuah mujizat terjadi atas izin Allah. Penglihatan sang ayah kembali dengan seketika, dan aroma Yusuf yang telah lama hilang kini terasa begitu nyata baginya. Dengan penuh sukacita, seluruh keluarga besar Yakub bersiap untuk pindah ke Mesir demi bertemu kembali dengan Yusuf. Momen yang dijanjikan dalam mimpi masa kecil Yusuf akhirnya menjadi kenyataan di dalam istana Mesir yang megah. Nabi Yakub dan seluruh keluarganya tiba, dan saat mereka melihat Yusuf berdiri di singgasana, mereka semua bersujud sebagai tanda hormat dan syukur kepada Tuhan. Yusuf segera turun dan memeluk ayahnya dengan sangat erat setelah puluhan tahun terpisah oleh jarak dan fitnah. Ia berkata, "Inilah takwil mimpiku yang dulu.
Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Kisah pengkhianatan di sumur kini telah berbuah menjadi kemuliaan di singgasana, membuktikan bahwa kesabaran akan selalu berbuah manis. Kisah Nabi Yusuf AS adalah bukti nyata bahwa bagi mereka yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala kebaikan mereka. Dari gelapnya sumur hingga terangnya istana, setiap langkah Yusuf adalah pelajaran tentang keteguhan iman di tengah cobaan hidup yang paling berat sekalipun. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena di balik setiap kesulitan selalu ada rencana indah yang sedang dipersiapkan untukmu. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan hikmahnya. Sampai jumpa di kisah luar biasa lainnya.